Talbinah itu adalah satu jenis makanan yang dibuat dari tepung gandum yang halus atau dibuat dari dedak tepung gandum yang kemudian dicampur dengan madu secukupnya atau dicampur dengan kurma matang. Ini maka sesungguhnya aku, kata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, at-talbinatu majammatun li fuadil marid, bahwa bubur talbinah itu bisa menghimpun, bisa mengeliminir, bisa menetralisir hati yang tetapi karena keterbatasan pengetahuan umat Islam tentang talbinah ini, maka masih jarang yang mengamalkannya. Bahkan ta'muru itu memerintahkan. Aisyah memerintahkan kepada banyak sahabat lain agar mereka membuat bubur talbinah, sambil Aisyah menjelaskan huwal baghidun nafi, bahwa bubur talbinah itu adalah obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Dan di antara nikmat kehidupan yang telah Allah anugerahkan itu, di dalamnya ada nikmat iman dan nikmat Islam sebagai nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena dengan iman dan Islam itu hidup kita akan selalu berada di bawah bayang-bayang hidayah Allah, sampai akhirnya nanti kita menjadi hambanya yang bertakwa, dan dengan ketakwaan itu kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan bubur talbinah. Bubur talbinah ini adalah
jenis makanan yang dibuat dari tepung gandum lembut yang dicampur dengan madu atau dengan kurma masak atau juga bisa dicampur dengan sedikit susu. Bubur talbinah ini adalah bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum banyak diketahui oleh umat Islam. Padahal membuat dan memakan bubur talbinah ini adalah sesuatu yang bersifat mustahab atau mustahabbah, karena Rasul membimbing kita untuk memakannya. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang apa itu talbinah. Beliau mengatakan at-talbinatu, talbinah itu adalah ta'amu yatakhazu min daqiqin au nakhalatin. Jadi talbinah itu adalah makanan yang terbuat dari tepung gandum halus au nakhalatin, atau dari dedak tepung gandum. Warubama ja'ala fiha asalun, dan terkadang bubur talbinah itu dicampur atau didatangkan ke dalamnya asal, madu. Sumiyat bizalika, dinamakan dengan bubur talbinah litubiha bil labani fil bayadi waraqqah. Jadi disebut dengan bubur talbinah karena dia mirip dengan laban, mirip dengan susu, fil bayadi dari segi warnanya putih, waraqqah dan terlihat lembut. Jadi bubur talbinah itu adalah satu jenis makanan yang dibuat dari tepung gandum yang halus atau dibuat dari dedak tepung gandum yang kemudian dicampur dengan madu secukupnya atau dicampur dengan kurma matang secukupnya atau dicampur dengan susu secukupnya. Disebut dengan istilah talbinah ini dikarenakan kemiripannya dengan susu yang warnanya putih dan terlihat lembut. Itu penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang bubur talbinah itu. Kemudian apa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang talbinah? Kalau kita membuka kitab Sahih Al-Bukhari, kita akan menemukan hadis nomor 4997 pada kitab At-Ta'am pada bab At-Talbinah. Di situ ada hadis yang bersumber dari istri Nabi, yaitu Aisyah. An Aisyata zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha, sesungguhnya dia Aisyah, kanat
iza matal mayyitu min ahliha, jika ada salah seorang dari keluarganya yang meninggal dunia, fajtama'a lizalikan nisa, maka kemudian akan banyak orang perempuan datang berkumpul untuk melayat. Summa tafarraqna, orang-orang perempuan itu setelah selesai melayat mereka pulang. Illa ahlaha, kecuali yang tinggal hanyalah keluarga mayit. Wa khosataha ammarat bi burmah min talbinati, maka kemudian Aisyah menyuruh untuk memasak talbinah di periuk yang dibuat dari tanah. Fatubihatu, maka kemudian Aisyah mencampurkan, ya, summa sunni as-sarid, ya, maka kemudian Aisyah mencampurkannya dengan as-sarid. As-sarid itu roti yang dipotong-potong kecil atau roti tawar yang dipotong-potong kecil, dan daging yang sudah direbus. Pada waktu direbus itu sudah dibumbui, atau bahasa sederhananya diungkep pada waktu ngerebusnya. Fasubbatu talbinah alaiha, kemudian Aisyah menuangkan talbinah ke atasnya, yaitu ke atas daging yang sudah direbus dan ke atas roti tawar yang sudah dipotong-potong kecil itu. Summa qalat, kemudian Aisyah mengatakan, kulna minha, makanlah oleh kalian daripada bubur talbinah itu. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, at-talbinatu majammatun li fuadil marid, bahwa bubur talbinah itu bisa menghimpun, bisa mengeliminir, bisa menetralisir hati yang sakit atau hati yang sedang berduka cita. Tazhabu bi ba'dil husni, dan bubur talbinah itu juga bisa menghilangkan kesedihan atau kegundahan atau penderitaan yang sedang diderita oleh hati. Kalau kita membaca kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan talbinah itu bisa menghimpun hati yang sakit, ai tarihu fuaddahu. Bubur talbinah itu artinya bisa menenangkan hati yang gelisah. Wa tazilu anhu alhamma, dan bubur talbinah itu bisa menghilangkan kesedihan, bisa menghilangkan kecemasan, dan bisa memberikan semangat bagi orang yang sedang berada dalam posisi dilanda oleh musibah. Kemudian yang dimaksud dengan bubur talbinah itu bisa menghilangkan kesedihan, oleh Imam Nawawi dijelaskan, wa fihi istihbabut talbinah lil mahzun. Di dalam hadis ini, kata Imam Nawawi,
ada anjuran agar memberikan talbinah pada orang yang sedang berada dalam keadaan sedih. Jadi bubur talbinah ini adalah satu bubur khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibuat sebagai obat. Yang pertama, pada saat ada musibah, meninggal dunianya salah seorang dari hamba Allah, bubur talbinah itu dibuat oleh ahlul musibah untuk mereka bisa memakannya, karena bubur talbinah itu bisa menghimpun atau bisa menenangkan hati, menghilangkan kesedihan, menghilangkan kecemasan, memberikan kegembiraan, serta bisa membuat hati yang sedih merasa ternetralisir kesedihannya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa di dalam bubur talbinah ini yang diajarkan oleh Nabi kepada keluarganya, kepada Aisyah istrinya, untuk kemudian itu dibuatkan, disajikan kepada orang-orang Islam yang kondisinya sedang berada dalam suasana duka cita. Jadi cara membuat bubur talbinah itu, yang pertama bahan dasarnya adalah tepung gandum halus. Tepung gandum halus itu terlebih dahulu disiram oleh air yang sudah dingin, tapi sudah terlebih dahulu dimasak. Kemudian diaduk. Setelah diaduk, dimasukkan ke dalam periuk yang dibuat dari bahan tanah. Bukan periuk yang dibuat dari aluminium atau jenis lainnya, tapi khusus periuk yang dibuat dari tanah, yang di dalam bahasa hadis disebut dengan burmah. Jadi periuk dari tanah itu namanya burmah. Sesudah dimasukkan ke dalam burmah, periuk yang dibuat dari tanah tadi ditambah lagi air sehingga dia menjadi encer, baru kemudian dimasak. Setelah dia masak, diangkat untuk didinginkan. Kemudian sambil menunggu bubur talbinah itu dingin, kita ambil roti tawar, kita potong kecil-kecil. Kemudian kita rebus daging dengan sudah kita bumbui daging itu. Lalu kita ambil potong kecil-kecil, campur dengan roti tawar tadi yang sudah dipotong kecil-kecil juga. Baru kemudian dituangkan bubur talbinah ke atasnya, diaduk, lalu dimakan oleh orang yang sedang dilanda duka cita. Itu akan menjadi penawar dari beban duka cita, akan mengobati hati yang sedang gelisah, akan menawarkan gejolak hati yang tidak menerima musibah itu terjadi, sehingga orang tidak lost control dalam menghadapi musibah. Jadi manfaat bubur talbinah ini sangat luar biasa. Tetapi karena keterbatasan pengetahuan umat Islam tentang talbinah ini, maka masih jarang yang mengamalkannya. Padahal bubur talbinah ini bisa menjadi peluang bisnis baru bagi umat Islam. Jadi bisa buka warung khusus bubur talbinah.
Kalau ada orang duka cita, tinggal pesan ke warung itu. Saya pesan via handphone, nanti diantarkan ke rumah duka untuk dikonsumsi oleh orang yang sedang berduka cita, supaya hatinya yang duka itu ternetralisir dari rasa dukanya, supaya hatinya yang gelisah dengan duka cita itu menjadi tentram menerima takdir Allah, supaya kecemasan-kecemasan yang ada di dalam hati ini menjadi hilang, dan memberikan semangat agar tidak larut terus dalam duka cita yang sedang terjadi. Ini luar biasanya bubur talbinah, sunnah Nabi yang banyak tidak dipedulikan oleh umat Islam.